syukur kita panjatkan kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan, sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin bersekutu Tuhan. Dan kami terlebih lagi Tuhan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah hari ini Tuhan. Tuhan kiranya berkati, urapi. Dan Engkau juga yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami jemaat-Mu Tuhan, makin hari kami boleh makin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Makin hari Tuhan, kami boleh hidup benar Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Kami siap beribadah pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mengatakan harapan kami. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau peduli.
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberi yang terbaik, membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan kami. Buat berkat-berkat Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang begitu besar Tuhan yang kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan biar kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan berkati. Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, kami memberi Tuhan untuk Engkau Tuhan. Dan apa yang kami beri Tuhan, biar kiranya Tuhan itu boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bersyukur hari ini Tuhan adakan kembali bagi kita, sekalipun ibadah masih secara online, tetapi kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita boleh masuk di dalam bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan ada melimpah di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya rasa tidak terlalu cepat juga untuk saya mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Pendeta Dr. Dwijo dan Ibu Nuni, juga seluruh jemaat dari GBI FLC. Kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Senantiasa penuh dengan kedamaian daripada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian, karena kita memiliki Allah yang ya dan amin. Segala perkataannya selalu digenapi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Dan juga hari ini tanggal 12 Desember saya teringat hari ulang tahun dari Ibu Pendeta Dr. Anggia Hapsari ya. Saya ucapkan selamat juga, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati senantiasa dalam kehidupan pribadi, pelayanan, pekerjaan, keluarga, semua di dalam lingkupan kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita sama-sama mau melihat kebenaran firman Tuhan yang ada, yang Tuhan berikan kepada saya satu tema, yaitu Light in the World ya. Satu tema yang diberikan dari pimpinan gereja setempat. Satu hal yang saya rasa kita sering mendengarkannya, tetapi berapa kali orang-orang percaya tidak menyadari dan tidak mempraktekkan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita sekalian sebagai gerejanya. Dan sebuah ayat yang sering kali kita dengar dari Matius 5 ayat 14 yang berkata, kamu adalah terang dunia. Ayat ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus di bukit kepada murid-muridnya dan orang banyak yang sedang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus saat itu ya. Semua ini tercermin merupakan satu gaya hidup kerajaan Allah yang Tuhan ingin beritakan kepada setiap orang supaya mengerti bahwa ini adalah gaya hidup bagi orang-orang yang mengaku dia adalah anak Allah, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat
selamat, yang mengaku bahwa Yesus adalah yang berdaulat dalam kehidupannya, maka gaya hidup seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu salah satu dari gaya hidup dari Matius 5 sampai Matius 7, gaya hidup kerajaan Allah, kita boleh menyoroti hal ini bahwa kamu adalah terang dunia. Oleh karena itu gaya hidup kita standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Standarnya harus di-style sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini apakah yang dimaksud oleh Tuhan bahwa kita ini adalah terang dunia? Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita semua bahwa kamu adalah terang dunia. Dan kita pun boleh menyatakan saat ini, kenapa Tuhan menyatakan bahwa kita adalah terang dunia? Apa artinya dari kata-kata Tuhan seperti itu? Yang pertama kita boleh lihat sama-sama, bahwa ini menunjukkan bahwa inilah identitas kita sebagai orang percaya. Dikatakan kamu adalah. Bukan kamu nanti akan menjadi, atau kamu hendaknya menjadi, atau kamu idealnya menjadi terang dunia. Tuhan Yesus tidak katakan seperti itu. Yang Tuhan katakan sangat jelas, kamu adalah terang dunia. Ini merupakan satu identitas yang Tuhan berikan kepada kita bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya adalah identitasnya kita identik dengan kerajaan Allah yang merupakan terang dunia. Oleh karena itu identitas berarti tidak harus melakukan dan mengerjakan sesuatu baru kita menjadi garam dan terang. Ayat ini mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tetapi itu sudah menjadi jati diri umat Tuhan. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama Bapak Ibu. Sehingga kita menyadari pada saat Tuhan berfirman di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah ciptaan baru, terang Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak lagi kita berusaha untuk menjadi terang, tidak. Karena Tuhan berkata, akulah terang dunia, Yesus adalah terang dunia, dan Tuhan juga menunjuk kepada kita, saudara dan saya, bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi mari kita meyakini bahwa identitas yang baru sudah Tuhan berikan kepada kita. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tapi saat ini kita setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelahiran yang kita peringati di bulan ini, itu menunjukkan, mengingatkan kepada kita, hai ingat, identitasmu, kamu adalah terang dunia, ya. Jadi kita melihat di sini kita harus menjadi seperti Kristus yang memang telah menjadikan kita menuju kepada Christ likeness, menuju kepada keserupaan Kristus. Kita adalah peniru jati diri Kristus, yaitu sebutan Kristen sendiri, ya. Ketika kita hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai warga kerajaan surga, maka kita akan hidup terlihat berbeda dengan orang-orang yang bukan warga kerajaan surga. Jadi tunjukkan, mari Bapak Ibu kita tunjukkan identitas kita, bahwa kita adalah terang dunia. Ya, kita berbeda dari orang-orang lain. Ada terang Kristus dalam diri kita, sehingga kita memancarkan terang Kristus dan kita menjadi terang dunia seperti yang Kristus katakan kepada setiap orang percaya. Dan yang kedua, apa sih dengan dikatakan bahwa kita ini terang dunia? Menunjukkan kualitas, Bapak Ibu, bukan hanya identitas, tetapi kualitas kita. Yang dibutuhkan dunia bukanlah sekedar kuantitas, tapi kualitas. Buat apa kita banyak tetapi kita tidak menunjukkan terang itu? Buat apa orang Kristen begitu banyak jumlahnya tetapi hidupnya tidak menunjukkan kualitas sebagai terang itu? Tidak menunjukkan sebagai warga kerajaan Allah. Sedikit terang, mungkin hanya segelintir kita minoritas di dalam negara ini. Mungkin di dalam keluarga kita minoritas. Tetapi sedikit terang akan mengubah segalanya. Tidak perlu kebanyakan sudah. Saudara sekalian, karena itu kita tidak perlu cemas ketika kita mendapati mungkin di kantor, mungkin di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, di keluarga kita, kita didapati sebagai orang-orang minoritas. Tetapi mari kita menjadi minoritas yang ada, mungkin jumlah kecil, tidak terlalu besar, tetapi kita menunjukkan kualitas kita.
Sehingga pada saat kita mengalami penganiayaan, penghinaan seperti di dalam Matius 5 di ayat sebelumnya ya, berbahagialah orang yang mengalami segala sesuatu itu penganiayaan dan penderitaan, itu tidak akan mengubah identitas kita. Jika kita mempertahankan bahwa kita memiliki kualitas kehidupan kita adalah terang. Kualitas hidup kita adalah kualitas warga kerajaan Allah. Melalui sikap kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, menunjukkan kualitas yang sungguh-sungguh kualitas warga kerajaan Allah. Yang memancarkan sungguh kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga di sini yang dibutuhkan dunia adalah kualitas. Kualitas seperti apa? Kita adalah terang dunia, bukan berarti kita hidup dalam duniawi. Tetapi kita harus tetap menjaga identitas dan kualitas kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang KW ya Bapak Ibu ya. Sekarang banyak sekali, marak sekali ya, tas-tas dijual ya, tas-tas brand yang luar biasa. Ternyata ada KW-nya, ada KW yang super lah, premium lah, macam-macam ya. Tapi apapun namanya itu tetap kualitasnya KW, tiruan saja, tidak yang benar-benar aslinya ya. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita orang Kristen KW yang sekedar ya asal aja lah, nggak usah yang menunjukkan keaslian kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga. Cukuplah kita ke gereja seminggu sekali, cukuplah kita dengar firman Tuhan seminggu sekali, cukuplah baca ayat seminggu sekali saat kita sama-sama di gereja seperti ini. Hari biasa ya biasa-biasa aja dah ya. Tidak bisa kita hidup seperti itu. Tuhan menginginkan saat Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang warga kerajaan Allah yang memiliki kualitas yang luar biasa. Yang sungguh-sungguh menjaga kualitas asli kita. Apa? Kita merasa bahwa Tuhan, aku ini miskin di hadapan Allah. Aku bergantung penuh kepada kasih karunia Tuhan. Aku bergantung penuh kepada Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Juga kita berduka cita karena dosa. Kita bukan orang-orang yang senang hidup di dalam dosa. Tapi kita akan mendapatkan hidup kita adalah memiliki kualitas saat kita berbuat dosa, langsung ada sesuatu duka cita dalam hati kita, sudah mendukakan hati Tuhan. Juga kita memiliki kualitas lemah lembut, kita memiliki kualitas murah hati, kita memiliki kualitas lapar dan haus akan kebenaran, kita memiliki kualitas yang suci hatinya, kita memiliki kualitas yang membawa damai. Nah, itu semua merupakan kualitas hidup yang harus kita miliki, yang digambarkan sebagai warga kerajaan. Perhatikan kualitas ini, maka kita akan menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini, ya. Dan kemudian, apa yang Tuhan maksudkan tentang kamu adalah terang dunia? Rupanya di dalam hal tersebut tidak hanya identitas, tidak hanya kualitas, tetapi yang ketiga adalah utilitas. Bagaimana ini merupakan satu daya guna, keterhubungan antara kebutuhan dan kegunaan. Yesus mengingatkan bahwa jangan sampai kita kehilangan fungsi dan tujuan kita diciptakan. Jangan sampai alias kita tidak berguna. Karena apa? Karena kita hilang daya guna kita. Hilang apa yang menjadi satu tujuan Tuhan bahwa, hey, kamu terang dunia memiliki satu daya guna, memiliki satu hal yang luar biasa, tujuan yang luar biasa bagaimana Tuhan menciptakan kita. Nah, untuk berfungsi secara optimal, pelita terang itu harus ditinggikan. Bukan untuk meninggikan diri Bapak Ibu, tetapi untuk hidup kita tuh menjadi sorotan rupanya. Tuhan mau pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki Dian. Buat apa sih? Buat menyinari lingkungan sekitarnya supaya orang melihat seperti apakah yang dinamakan anak-anak pengikut Kristus, seperti apakah kehidupan orang warga kerajaan surga itu. Kita menjadi terang yang dilihat oleh orang banyak, dan kita dituntut lebih tinggi karena memang kita memiliki identitas demikian. Oleh karena itu, mari kita jaga kualitas hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki daya guna. Terang itu menerangi, tidak di bawah gantang, tetapi terang kita ditaruh di atas kaki Dian. Seperti ayat ini, Matius 5 ayat 15 menyatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menginginkan saat Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Ingatlah bahwa ada daya guna, ada sesuatu tujuan
yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kesenangan dan aman kita sendiri dan untuk keselamatan kita sendiri, tidak. Tetapi melalui kehidupan kita, terang Tuhan dilihat oleh orang ada di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau melihat timbul pertanyaan, apa sih kegunaan dari terang itu ya? Dan ini rupanya Bapak Ibu satu subtema yang diberikan juga kepada saya. Berkaitan erat sekali. Lukas 13 ayat 9 mengatakan, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ayat ini merupakan satu ayat yang disampaikan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Bagaimana seorang pemilik dari kebun anggur, di tengah-tengahnya itu ada pohon ara. Dan sudah 3 tahun pemilik ini datang melihat pohon ara nggak ada menghasilkan buah sama sekali. 3 tahun Bapak Ibu. Pemilik ini datang melihat 1 tahun, 2 tahun, yang ketiga tetap tidak ada buahnya. Sampai dia akhirnya menghampiri pengurus kebun anggur itu dan berkata, tebang saja ini, udah gak ada gunanya. Buat apa ada pohon ara seperti ini tidak menghasilkan buah? Karena rupanya buah itu yang diharapkan dari pemilik untuk dihasilkan dari pohon ara. Tapi setelah lihat gak ada buahnya. Sampai akhirnya, wah sudah tebang saja, gak ada gunanya ini. Tidak berguna, buat apa ada pohon ara seperti ini. Tetapi rupanya pengurus anggur itu berkata, tunggu dulu sampai tahun depan. Kalau sampai tahun depan gak ada, boleh deh. Mungkin tahun depan ia berbuah, kalau enggak, oh boleh. Baru boleh tebang dia, gitu ya. Jadi rupanya ayat-ayat ini memberikan satu pertanyaan kepada kita. Apa sih gunanya? Fungsinya terang itu apa sih? Apa sih gunanya berbuah? Apa sih gunanya kita mencerminkan gaya hidup kerajaan Allah? Buat apa? Buat apa kita menyatakan menerima perkataan Tuhan bahwa kita adalah terang dunia? Untuk apa? Dan kita akan lihat. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, kuasa dari terang itu, saat Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, di situ Tuhan mau menyatakan bahwa di dalam terang dunia, kehidupan kita adalah terang dunia, jati diri kita, identitas kita terang dunia, memiliki kualitas terang dunia. Tuhan mau kita berdaya guna dengan apa? Ada daya guna karena kuasa di dalam terang itu adalah kuasa yang menyingkapkan. Mereveal sesuatu Bapak Ibu. Apa sih maksudnya dari kuasa dari terang itu yang menyingkapkan? Kita lihat sama-sama. Peran dari anak-anak Tuhan, revealer. Mereka akan menjadi penolong untuk melihat diri manusia dalam terang hidup yang sejati. Yang pertama apa? Melihat sisi gelap dari hidup mereka yang tersembunyi. Dosa dan kepahitan-kepahitan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara memasuki satu ruangan, mungkin boleh kita katakan gudang lah ya, ruang gudang di rumah kita yang mungkin tertutup selama beberapa lama, kita tidak pernah membukanya, ruang yang begitu gelap, saat kita membawa senter ke dalam ruangan itu, baru kelihatan, ternyata ada tikus bersembunyi di situ, ternyata ada sarang laba-laba yang begitu besar, ada di situ. Kenapa? Ketika ruangan gelap kita membawa terang ke dalamnya, maka akan terlihat jelas apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Ternyata banyak binatang yang ada di situ, bersarang di situ, dan mungkin ular mungkin bersarang di situ. Baru kelihatan setelah ruangan yang gelap itu, gudang yang gelap itu, yang selama ini tertutup, diterangi oleh sinar terang yang kita bawa melalui senter yang kita bawa. Demikian juga Bapak Ibu, ruang hati kita, ruang hati setiap manusia, pada saat terang Kristus datang, pada saat kita membawa terang sebagai warga kerajaan Allah, maka kita akan menyingkapkan, mereveal sisi gelap dari kehidupan kita sebagai manusia maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat ternyata kita masih menyimpan dosa. Ada perkataan-perkataan kotor yang masih keluar dari mulut kita. Ada kegeraman, ada kemarahan, ada kepahitan, ada dendam dalam hidup kita, ada ketidakpengampunan dalam hidup kita. Ternyata saat terang Kristus menerangi hati kita, semua itu menjadi nyata, semua itu menjadi disingkapkan. Demikian juga saat kita datang sebagai terang Kristus kepada orang-orang yang mungkin masih hidup dalam kegelapan, belum menerima kuasa terang dari Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Pada saat kita datang kepada mereka,
maka orang-orang di sekitar kita akan melihat, aduh, iya ya, saya ini orang berdosa, saya ini perlu kasih karunia Tuhan, saya ini perlu juru selamat yang menyelamatkan kehidupan saya yang penuh dengan dosa. Nah, itulah kuasa dari terang mereveal, menyingkapkan sesuatu, saudara. Oleh karena itu yang kedua, selain menyingkapkan sisi gelapnya, juga melihat dari sisi terang. Apa? Dari hidup mereka yang tersembunyi, dari hidup kita yang seringkali kita tidak mengerti. Ternyata banyak potensi yang Tuhan berikan, banyak bakat-bakat yang tersembunyi, yang belum saya gali, yang belum saya temukan. Ternyata di dalam terang Kristus semuanya itu disingkapkan. Oh, Tuhan memberikan karunia ini kepada saya rupanya. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada saya. Tuhan memberikan bakat-bakat yang luar biasa kepada saya. Terima kasih Tuhan. Dengan ini saya tahu bahwa ada bakat, ada potensi yang Tuhan berikan kepada saya. Begitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa dari terang itu akan menyingkapkan dari sisi gelapnya bagaimana dosa, kepahitan yang ada dalam hidup kita, sehingga itu boleh disingkirkan dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan juga orang-orang di sekitar kita boleh melihat bahwa mereka butuh akan juru selamat. Dan yang kedua, sisi terangnya adalah mereka mengerti, saya dan saudara mengerti, ternyata ada potensi dan bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melihat satu kisah dari Edward Kimball, guru sekolah minggu di Mount Vernon Congregational di Church di Boston tanggal 21 April 1855. Apa yang terjadi dengan hamba Tuhan ini? Edward Kimball, seorang guru sekolah minggu yang pemalu, namun dia tekun dan setia dalam pelayanannya. Suatu saat dia mengunjungi seorang anak yang bekerja di toko sepatu sebagai tukang semir sepatu. Nah, Edward menemuinya di belakang rak di sepatu lalu berdoa bagi anak ini. Ketika berdoa dan meletakkan tangannya kepada seorang anak ini yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, anak ini tersebut akhirnya menjadi salah satu anak sekolah minggu dari Edward Kimball. Sampai suatu saat, suatu ketika anak sekolah minggu ini bertumbuh dewasa dan dia meninggalkan toko sepatu itu dan dia memutuskan dia akan menjadi seorang pengkhotbah dan dia akan menjadi seorang penginjil. Nama anak itu adalah Dwight L. Moody, D.L. Moody, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dimulai dari siapa? Seorang yang bernama Edward Kimball yang memiliki hati untuk dia tahu fungsi dia adalah terang. Dia harus membawa terang Kristus kepada anak-anak. Mungkin ya anak sekolah minggu sederhana yang seringkali kita abaikan. Tetapi justru di situ Tuhan menangkap seorang anak yang bernama D.L. Moody. Akhirnya bertumbuh dewasa menjadi pengkhotbah, menjadi penginjil. Dan suatu ketika D.L. Moody berkunjung ke Liverpool, Inggris, perjalanan dalam penginjilan dan KKR. Dia berkhotbah di gereja kecil yang digembalakan oleh seorang pemuda dengan nama Mayer ya, Frederick Thornton Mayer. Nah, dalam khotbahnya Moody menyampaikan kisah yang sangat menyayat hati tentang seorang guru sekolah minggu yang telah mengunjunginya setiap pelajaran kelasnya dan membawa mereka kepada Kristus, membawa dia kepada Kristus. Dia bercerita tentang Edward Kimball. Dan akhirnya itu memotivasi Frederick Mayer untuk juga di dalam khotbahnya itu menjadi ilham bagi dia saat dia melakukan penginjilan seperti yang dilakukan oleh Moody. Satu kali Mayer berkunjung ke Amerika. Nah, sewaktu dia melayani di Massachusetts, di Northfield, seorang pendeta muda mendengar kata-kata dari Mayer yang berkata, sekiranya Anda tidak sanggup menyerahkan segalanya untuk Kristus, adakah Anda sanggup untuk dijadikan sanggup menjadi seperti Kristus? Nah, kenyataan itu rupanya ditangkap oleh yang bernama Wilbur Chapman untuk menyambut panggilan Kristus dalam hidupnya. Dan akhirnya Chapman kemudian menjadi salah seorang penginjil di zamannya. Seorang yang secara sukarelawan akhirnya menolong Chapman adalah Billy Sunday. Kemudian dalam khotbahnya, dan Billy Sunday kemudian melihat bahwa Chapman ini menjadi salah satu penginjil yang menginspirasi kehidupannya. Akhirnya Billy Sunday juga menjadi seorang penginjil membawa jiwa-jiwa beribu-ribu orang kepada Kristus. Billy Sunday akhirnya setelah digerakkan di dalam satu kegerakan rapat umum saat itu di North Carolina dengan sekumpulan orang-orang Kristen yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga kota bagi Kristus. Nah, kumpulan penginjil itu akhirnya menjemput Mordecai Ham
untuk mengadakan rapat umum dan mengadakan penginjilan KKR di tempatnya. Dan di dalam setiap tempat perlengkapan hotelnya, si Mordekai selalu menulis, Tuhan kirimlah seorang hamba Tuhan untuk memberi kekuatan di dalam wilayah ini. Dan Tuhan menjawabnya pada saat Mordekai melayani sebuah sekolah menengah umum di dalam KKR. Dan ada seorang anak remaja yang tertegun mendengarkan khotbah itu dan akhirnya menerima Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus. Dan akhirnya anak ini menjadi pelayan Tuhan. Nama anak ini adalah Billy Graham. Melalui Billy Graham, dia menyampaikan Injil kepada jutaan orang. Jutaan orang menerima Kristus. Dimulai dari apa? Dimulai dari Edward Kimball, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang guru sekolah minggu yang peduli. Lihat rangkaian berapa generasi terjadi sampai kepada Billy Graham. Dan akhirnya Billy Graham memberitakan Injil sampai abad ini. Bagaimana sebelum Tuhan panggil pulang, tetap setia dalam panggilannya. Dia memberitakan Injil dan banyak jiwa, jutaan jiwa datang kepada Kristus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sadarkah bahwa kehidupan kita adalah juga terang dunia yang harus membawa terang itu kepada orang di sekitar kita, keluarga kita? Sudahkah kita memuridkan pasangan hidup kita? Sudahkah kita memuridkan anak-anak kita, orang tua kita, cucu kita? Memberitakan terang Kristus, sehingga kita pasti pada saat kita memuridkan generasi demi generasi, saya percaya akan bangkit generasi-generasi yang luar biasa seperti Edward Kimball memuridkan seseorang dan akhirnya terus berjuta-juta orang datang yang dia tidak pernah tahu bahwa satu kali akan ada seorang Billy Graham yang akan membawa banyak jutaan orang datang kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Mari kita lakukan. Mari kita mengerti identitas kita, kualitas kita, dan utilitas. Bahwa kita harus berguna, berdaya guna. Berapapun usia kita, kita menjadi orang yang berdaya guna bagi kerajaan Allah. Membawa terang Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita mau melihat selain kuasanya menyingkapkan, mereveal sesuatu, ya, menjadikan kita menjadi terang Tuhan, membawa sesuatu, orang jadi melihat bahwa oh butuh Tuhan, akhirnya mereka diselamatkan dan akhirnya mereka menjadi penginjilan, akhirnya menjadi orang-orang yang kembali memuridkan orang lain dan membawa jiwa kepada Kristus. Yang kedua, kuasa dari terang itu adalah memberikan bimbingan, ya, the guiding power of the light, ya. Firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Menunjukkan bahwa terang itu berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan. Kita harus hidup memiliki daya guna untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada orang-orang yang mungkin tersesat, tidak mengerti jalan yang benar, hidup dalam kebingungan, kehilangan arah dan putus asa. Mari kita membuat terang hidup Tuhan yang ada dalam diri kita, terang Tuhan yang menuntun mereka kepada jalan kehidupan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan melihat hidup kita yang membawa terang yang membimbing mereka dan memberitakan bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Satu contoh kisah ini akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Anne Sullivan dan Helen Keller, ya. Terinspirasi dari seorang pendidik yang memiliki rasa kasih besar dalam mengajar dan mendidik dengan hati bagi siswanya yang memiliki kelemahan tubuh dalam fungsi penglihatan dan pendengarannya. Dia bernama Anne Sullivan. Anne dikenal sebagai pendidik dan pembimbing pribadi seorang tokoh besar bernama Helen Keller, ya. Helen Keller bukan siswa biasa Bapak Ibu. Dia memiliki kelemahan tubuh. Pada awalnya bukanlah sebuah hal mudah untuk mengajar Helen kecil. Bagi Anne, keterbatasan fungsi penglihatan dan pendengarannya membuat Helen Keller frustasi, yang selanjutnya sering menimbulkan perilaku kemarahan yang hebat sehingga sulit bagi Anne untuk mengajarnya. Saat usia 7 tahun, Anne dipertemukan dengan Helen. Helen memiliki tabiat kasar dan pemarah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang diderita oleh Helen Keller. Helen hidup dalam didikan keluarga yang konservatif. Helen tidak mengenal dunia di luar rumahnya. Bukan hal yang mudah bagi Anne untuk membawa Helen Keller keluar dari masalah yang dihadapinya. Anne Sullivan bukan seorang guru yang mudah menyerah. Kasih dan ketekunan yang pada akhirnya memunculkan bonding yang kuat antara guru dan siswa membawa sebuah pencerahan. Metode pengajaran Anne yang mengandalkan rabaan dan getaran suara membuat Helen bisa mengenal banyak kata. Anne Sullivan terus berjuang sehingga Helen dapat mengenal metode pembelajaran di luar rumah dan di sekolah.
Singkat cerita, Helen Keller menjadi pejuang kaum difabel dan juga salah seorang tokoh kemanusiaan dunia. Dan bukan hanya itu saja, beliau juga merupakan seorang penulis dari 12 buku dan beberapa artikel. Sosok Anne Sullivan memiliki peran besar dalam mengubah masa depan Helen Keller. Bisa dibayangkan jika Anne Sullivan hanya mencekoki Helen Keller dengan pengetahuan knowledge semata, tanpa pengetahuan sikap dan perilaku yang baik, attitude, tidaklah mungkin Helen bisa menjadi seorang yang peduli dengan kaum difabel dan menjadi seorang tokoh kemanusiaan besar di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan hari ini, contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki untuk kita menjadi orang-orang yang terus mengetahui identitas kita, menyatakan, menunjukkan kualitas hidup kita, dan juga utilitas, daya guna yang luar biasa. Bawa terang itu, karena di dalam terang itu akan mereveal sesuatu bagaimana orang membutuhkan Kristus, dan juga akan membuat seseorang itu dibimbing, diarahkan kepada arah yang benar. Biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat menjadi terang bagi dunia ini. Tidak sulit, tidak mudah memang, sulit, tetapi ada kasih Kristus, ada kuasa Tuhan, ada kemurahan Tuhan, kasih karunia yang terus membimbing kita, Roh Kudus yang menolong kita untuk kita mempraktekkan semua ini. Dan sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita boleh menjajaki hari demi hari dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa kita memiliki identitas jati diri. Kita adalah terang dunia. Kita melakukan semuanya. Kita tahu menunjukkan kualitas warga kerajaan Allah. Dan kita hidup berdaya guna. Tidak ditebang, tapi kita menghasilkan buah. Bagaimana melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, kita memuridkan mereka. Dan hasilnya menghasilkan satu generasi yang kuat, yang berdampak bagi banyak orang. Banyak orang menerima Kristus dengan mungkin pelayanan kita yang kecil, yang nampaknya kecil. Tetapi saat kita datang dengan ketaatan, menunjukkan kualitas kita, identitas kita sebagai terang Tuhan, maka itu akan memberikan dampak yang besar bagi dunia ini. Selamat menjalani semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita sama-sama mau berdoa. Biar kita berdoa, minta Tuhan yang memimpin kehidupan kita, Tuhan yang menolong kita, sehingga kita semua boleh mendapatkan suatu kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dimampukan Tuhan untuk kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Baik, kita berdoa bersama-sama saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kembali bahwa kami adalah terang dunia. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang memiliki identitas jati diri yang kuat di hadapan Tuhan. Dan kami memiliki kualitas yang luar biasa, memancarkan kasih Kristus. Dan juga kami berdaya guna, memiliki pemahaman yang benar bahwa kehidupan kami harus membawa terang Tuhan sehingga dapat menerangi, membimbing orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan, mereveal, menyingkapkan segala sesuatu bahwa orang-orang perlu akan juru selamat yang ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat di tempat ini, memberkati Gembapa dan Ibu Gembala Tuhan dengan kekuatan hikmat Tuhan, pengurapan yang senantiasa baru dari Tuhan, membimbing dan menolong setiap jemaat untuk tetap mengerti, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima segala berkat-Mu, firman-Mu, dan kami percaya kami dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, ibadah hari ini telah kita akhiri dan saya ingatkan sekali lagi kita akan bersama-sama ibadah onsite pada waktu ibadah Natal tanggal 24 Desember yang akan datang. Pastikan bagi saudara yang sudah terdaftar, tentunya saudara mendaftar pada sekretariat, kita akan mengadakan ibadah Natal secara gabungan, secara onsite. Pastikan bagi saudara yang sudah terdaftar, saudara bersiap dengan baik untuk dapat mengikuti ibadah. Kenapa harus mendaftar? Karena tentunya mengikuti peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana ibadah belum seperti normal yang biasa, bisa full ibadah, semua orang bisa hadir, tetapi kapasitas ibadah masih dibatasi maksimal 50% dari kapasitas yang di ruangan yang ada. Dan kita tetap menggunakan ruangan di ruang gereja, tidak di gedung umum seperti waktu-waktu yang lalu. Harap ini bisa dimengerti oleh saudara, namun ibadah ini akan dilakukan secara hybrid, selain diikuti oleh yang hadir di ruang ibadah, di gereja secara onsite, juga akan dilakukan secara live streaming, baik melalui Zoom maupun juga melalui YouTube. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Bapak yang dari surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah mengungkapkan isi hati-Mu, Tuhan sudah menyampaikan kerinduan-Mu, dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu. Pimpin dan bimbing kami dalam perjalanan sepanjang minggu yang akan datang, supaya kami hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk mendatangkan manfaat dan berkat bagi sesama kami, membangun sesama kami, menjadikan sesama kami terus bertumbuh, makin hari makin bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidupnya makin hari makin dewasa, makin memperkenan Tuhan, makin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih bagi yang bekerja, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, bagi yang berusaha Tuhan memberkati usaha mereka. Bagi yang mengabdi kepada bangsa negara, Tuhan memberkati pengabdian kepada bangsa dan negara. Bagi mereka yang terpanggil secara khusus untuk melayani jemaat Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan kasih dan anugerah-Mu bagi mereka supaya tetap setia dalam ladang pelayanan mereka. Bagi mereka yang menjadi kepala keluarga dan kepala rumah tangga beserta pasangannya, Tuhan secara khusus memberkati, menjadikan setiap keluarga menjadi tempat utama untuk menumbuhkan iman bagi anggota-anggota keluarganya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji, dan syukur ini. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus memenuhi seluruh hatimu, seluruh kehidupanmu, bahkan seluruh keluargamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.